Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kembali saya membuat video penting yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk Mas Didik Soebagio 589. Nah, Mas Didik ini bertanya, Mas tolong bahas masalah speaker 8 ohm dan 4 ohm dong. Soalnya banyak pertanyaan kalau dua speaker 8 ohm disambung itu jadinya 4 ohm. Saya pemula banget soalnya malah jadi bingung. Mohon dibahas. Jadi saya akan terangkan sedikit dan tentunya kalau misalkan ada suatu perbedaan ataupun cara menanggapi yang berbeda mohon dimaklumi dan coba ditanggapi dengan baik, kita ambil sisi baiknya dan kita gunakan secara logika agar nanti apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila memang nanti tidak sesuai, maka saya menjelaskan seperti ini sulit untuk teman-teman tanggapi atau tangkap ya teman-teman ya. Jadi anggaplah kita coba buat peristilahan kita itu adalah gelas yang masih kosong dan kita akan belajar bersama dan tentunya kita akan isi ilmu-ilmu sedikit demi sedikit seperti itu. Baik teman-teman semuanya dan Mas Didi akan saya jawab pertanyaan tersebut dan insya Allah ini menjawab ya ataupun terjawab. Sebenarnya sudah banyak sekali penjelasan dari saya soal parallel speaker ini tadi ya teman-teman ya, dan tentunya masih banyak juga yang masih bingung, tentunya yang teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang baru gabung ya. Nah tentunya di sini akan saya jawab untuk video khusus memahami atau kita memahami sistem paralel dalam penyambungan speaker yang ada ya. Baik. Untuk apabila kita menghubungkan dua speaker yang kita hubung paralel dalam perhitungan yang ada dan dalam perhitungan yang sudah cukup banyak sekali saya jelaskan, itu tetap kita bagi 8 ohm. Sistem penyambungannya seperti apa Mas? Untuk sistem penyambungannya yaitu paralel. Jangan di seri teman-teman. Kalau misalkan di seri ya dari perhitungan maka untuk nilai impedensinya naik, dayanya tetap ya, akan tetapi dalam suatu perhitungan yang ada, ingat ya teman-teman, dalam suatu perhitungan yang ada tetap kita kita tetapkan nilai dayanya dikali 2, misalkan 500 maka 1500 kali 2 dan nilai impedensinya tetap. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi paham ya apa yang saya sampaikan. Itu dari perhitungan. Mas, secara teknis kalau misalkan saya tes menggunakan multitester, apa yang Mas sampaikan itu tidak sesuai Mas. Oke, baik. Kalau memang tidak sesuai, ya jelas. Kenapa? Karena kita sambung paralel dua speaker tersebut. Ya teman-teman ya. Kita sambung paralel dua speaker tersebut dengan nilai impedensi yang sama. Ya. Daya yang sama ataupun berbeda, dayanya tetap kita tambah dan impedensi akan turun. Itu secara teknis, teman-teman paham ya? Itu secara teknis kalau kita ukur menggunakan multitester. Akan tetapi secara perhitungan tetap kita bagi 8 ohm. Dasarnya apa Mas? Dasarnya karena impedensi di setiap speaker berdirinya masing-masing.
Misalkan 500 watt 8 ohm speaker 1, 500 watt 8 ohm speaker 2. Jadi seperti itu berdirinya masing-masing. Dalam perhitungan yang ada tetap kita bagi dengan 8 ohm. Sistem penyambungan paralel. Dan saran dari saya, jangan dua speaker tersebut disambung seri. Ya, pastikan sistem penyambungannya yaitu paralel, jangan di seri. Kalau di seri, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai atau memuaskan. Jadi di sini saya sarankan untuk sistem penyambungannya yaitu paralel. Nah, seperti itu Mas Didi dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi di situ ada perbedaan dari segi perhitungan dan juga dari segi teknis di lapangan saat kita ukur menggunakan multitester. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Terus kalau misalkan kita menggunakan speaker 4 ohm seperti apa Mas? Nah, kalau kita menggunakan speaker 4 ohm, maka speaker 4 ohm itu maksudnya impedensinya teman-teman ya. Kita beli speaker 500 watt, impedensinya 4 ohm misalkan. Ya, maka itu daya kita bagikan, daya 500 watt kita bagikan dengan 4 ohm seperti itu. Bedanya di situ ya teman-teman. Kalau kita menggunakan 8 ohm maka kita bagi dengan 8 ohm. Sistem paralel ya, sambungannya sistem paralel dua speaker. Kalau misalkan kita 4 ohm maka kita bagi dengan 4 ohm, sama sistem penyambungan paralel juga. Dan apabila teman-teman semuanya ingin memparalel speaker 8 ohm dan juga speaker berapa namanya 4 ohm misalkan 8 dan 4. Nah, maka dayanya ditambah. Setelah itu untuk nilai impedensinya itu bisa teman-teman tambah dan selanjutnya dibagi atau daya speaker tersebut dibagi dengan daya impedensi yang kita tambah tadi. Misalkan 8 ditambah dengan 4, misalkan ketemunya 12. Maka dari itu daya tadi 500 watt dibagi dengan 12. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 sistem. Yang pertama paralel, dalam perhitungan tetap kita bagi 8 ohm, 2 speaker 8 ohm. Yang kedua yaitu sistem seri. Sistem seri untuk impedensinya dia naik, daya tetap, dan sistem untuk misalkan impedensinya 8 ohm dan 4 ohm yang kita paralel, maka ditambahkan impedensinya baru daya dibagi dengan impedensi yang kita tambahkan tadi. Itu untuk mencari nilai muatan listriknya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Paham ya apa yang saya jelaskan? Dan mohon maaf sekali untuk hal seperti ini tentu saya buat video karena kalau misalkan saya menerangkan dari ketikan itu sangat panjang sekali teman-teman, dan tentunya tetap masih sulit dipahami karena antara lisan dan ketikan itu kan pasti beda teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan teman-teman semuanya memahami dengan baik, dan ini menurut saya penting untuk teman-teman semuanya sebagai dasar supaya teman-teman semuanya tidak bingung, tidak pusing lagi cara menentukan biar paten lah gitu ya. Jadi seperti inilah gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan khususnya untuk Mas Didi yang telah bertanya tentang pemahaman atau pembahasan 8 ohm 4 ohm pada speaker yang ada. Baik teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya penyampaian, dan apabila ada ketidaksesuaian ya tentunya teman-teman menyikapinya seperti apa. Kalaupun mau menerapkan monggo, nggak menerapkan pun nggak apa-apa ya, karena ini menurut saya pribadi bermanfaat untuk saya, dan tentunya insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan nggak ada paksaan sedikit pun dari saya untuk teman-teman mempraktikkan, dan alhamdulillah sudah banyak juga yang mempraktikkan hasil perhitungan yang ada, dan mereka alhamdulillah puas. Dan saran dari saya bisa buatkan ACC kit mic Roland 7 potensio modif sebagai di situ ACC tambahan setelah kita menerapkan perhitungan yang ada. Insya Allah teman-teman akan lebih puas lagi dengan hasilnya ya teman-teman. Baik, apabila ada kekurangan ya sudah saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya nanti bisa dituliskan saja di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun yang perlu diluruskan seperti ini Mas, nanti kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.